Sungguh kerugian yang besar, kata Rasulullah, orang yang berjumpa dengan Ramadan namun dia tidak mendapatkan ampunan di dalamnya. Raghima anfun rajulun dakhala alaihi Ramadan summan salakha qabla an yughfaralah. Maka oleh sebab itu ada beberapa tips yang harus kita persiapkan agar Ramadan kita tahun ini tidak berakhir dengan sia-sia. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tanamkan niat dari sekarang. Pasang target yang akan kita capai selama Ramadan datang. Karena ketika target kita jelas, tentu akan dapat mengantarkan kita kepada apa yang kita tuju. Apa yang kita tuju? Yaitu ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mendapatkan curahan rahmat dari Allah dengan keberkahan Ramadan. Dan yang paling tinggi adalah ingin menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sekalipun kita tak sampai mengerjakan apa yang telah kita niatkan, Allah akan tetap catat sebagai sebuah amal yang sempurna di sisinya. Seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya yang bersumber dari Ibnu Abbas, "Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah." Barang siapa yang berniat untuk melakukan sebuah kebaikan namun ia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskan baginya satu kebaikan yang penuh. Kemudian langkah yang kedua yang harus kita persiapkan agar Ramadan kita tahun ini tidak berlalu dengan sia-sia adalah bersihkan hati kita dari noda dan dosa. Baik itu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun yang berhubungan antar sesama manusia. Maka jika dosa itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara membersihkannya adalah dengan memperbanyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika berhubungan antara sesama manusia, maka saling membersihkan hati dengan saling memaafkan. Fa'fu anhum, kata Allah, saling memaafkanlah di antara kamu. Sebab menurut para ulama, salah satu yang menyebabkan hilangnya semangat beribadah dari seorang hamba adalah dosa. Bahkan Imam As-Singkiti mengatakan yang menyebabkan tidak istiqomah dalam beribadah adalah dosa. Maka oleh sebab itu, agar semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tertanam dalam hati kita, agar istiqomah untuk tetap beribadah kepadanya terjaga, maka yang harus kita lakukan adalah membersihkan hati kita, supaya saat Ramadan yang suci datang berjumpa dengan kita, kita sudah dalam kondisi yang suci. Lalu yang ketiga yang harus kita persiapkan agar Ramadan kita tahun ini tidak berlalu dengan sia-sia, kita siapkan anggaran kita dari sekarang. Anggaran untuk apa? Yaitu untuk memperbanyak infak sedekah pada bulan ini. Sebab pada bulan ini amal ibadah dilipat gandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya. Kemudian yang keempat yang harus kita persiapkan agar Ramadan kita tahun ini tidak berlalu dengan sia-sia, perbaharui ilmu kita. Perbanyak mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah-ibadah, termasuk di dalamnya adalah ibadah-ibadah Ramadan. Sebab ibadah yang dikerjakan tanpa didasari dengan ilmu, maka dia akan sia-sia. Seperti yang pernah disampaikan oleh Imam Ibnu Ruslan, "Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbal." Seseorang yang ia beramal tanpa ilmu, maka dia akan tertolak, hasilnya akan kosong, sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian langkah yang terakhir yang harus kita persiapkan agar Ramadan kita tahun ini tidak berlalu dengan sia-sia adalah perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa kita dibimbing dan dibantu untuk senantiasa dapat mempersembahkan ibadah yang terbaik kepadanya. Mudah-mudahan dengan 5 langkah yang kita lakukan ini, Ramadan kita pada tahun ini bernilai di hadapan Allah. Ibadah-ibadah yang kita persembahkan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mendapatkan gelar yang paling mulia di hadapannya, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa.